Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, tertangkapnya Ridho Roma karena kasus narkoba menambah daftar panjang artis yang tersandung narkoba. Ya, kalangan artis seolah menjadi sasaran empuk para pengedar narkoba untuk dijadikan pelanggan tetap. Lantas apa sebenarnya yang membuat para pesohor ini begitu mudah tergoda menggunakan narkoba? Berikut liputannya. Tertangkapnya Ridho Roma oleh Satuan Narkoba Polresta Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak, di kalangan pesohor, putra Raja Dangdut tersebut dikenal sebagai sosok yang kalem dan religius. Namun kenyataannya justru di luar sangkaan. Sebagai putra mahkota legenda musik dangdut sekaligus pendakwah, publik tentu tak menyangka jika pria kelahiran Jakarta 14 Januari 28 tahun silam ini ditangkap karena diduga sebagai pemakai narkoba sejak 2 tahun belakang. Sebagai orang tua, Rhoma Irama tentu tak kalah terkejutnya dengan apa yang menimpa putranya. Ridho itu ya lugu, dia tuh anak manis, merokok aja enggak. Bergaulnya juga terbatas gitu, dia anak-anak mami, anak rumahan gitu ya. Nah mungkin sejak dia beli apartemen, kemudian ditinggal di apartemen. Nah di sana kumpul dengan keluarga tuh agak jarang. Nah di situ celah masuknya itu. Ridho yang sempat dikabarkan akan menikahi gadis asal Tunisia itu kini harus rela mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini adalah merupakan hasil penyelidikan yang intensif yang tentunya berdasarkan informasi masyarakat. Kisah Ridho Roma yang terjerumus narkoba menambah panjang daftar kalangan artis yang tersandung kasus narkoba. Dunia artis yang glamor dan penuh godaan menjadi salah satu faktor mudahnya pengaruh penggunaan narkoba di kalangan artis. Ditilik dari kacamata sosiolog, Ida Roida, peluang artis terjerumus dalam pusaran bisnis penyalahgunaan narkoba seringkali tak bisa dielakkan karena faktor yang bersifat personal, pengaruh lingkungan sosial, dunia hiburan yang permisif, dan juga gaya hidup kaum selebritas. Artis yang lain ternyata dengan tuntutan pekerjaan yang memang tinggi, yang kemudian dia mengkonsumsi obat-obat gitu, zat-zat yang memungkinkan dia untuk bisa dalam tanda kutip kuat gitu ya, punya energi lebih gitu ya di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan pekerjaan. Nah itu yang saya sebutkan sebagai salah satu pengaruh dari profesi, lingkungan profesi yang memungkinkan kemudian prinsip individual menjadi nilai yang dianut oleh individu tersebut kemudian larut gitu ya dalam kelompok atau lingkungan yang memang berbeda. Kalangan artis yang notabene berkantong tebal menjadi sasaran empuk para pengedar narkoba melancarkan bisnis hitamnya. Dengan kemampuan ekonomi melimpah, tak jarang para selebriti ini menjadi pelanggan setiap barang haram tersebut. Bahkan, sejumlah artis pernah beberapa kali terjerat narkoba meski sempat mencicipi hukuman penjara beberapa tahun. Sebut saja musisi kawakan Faris RM yang sempat 2 kali ditangkap karena penggunaan narkoba. Begitu juga dialami aktor senior Roy Marten. Nah itu yang sebetulnya harus disadari oleh para artis, para selebriti, karena sebetulnya mereka menjadi apa yang disebut sebagai tokoh masyarakat sebetulnya secara langsung maupun tidak langsung, public figure. Nah ketika kita bicara tentang public figure dan mereka tampil di media yang sebetulnya banyak dikonsumsi oleh publik, maka mereka sebetulnya menjadi apa yang kita sebut sebagai role model. Jeratan narkoba menimpa Ridho Roma dan sederet artis tanah air menjadi nokta hitam kehidupan selebriti yang penuh dengan godaan. Mereka yang diidolakan jutaan masyarakat dan seharusnya menjadi panutan justru berada dalam pusaran barang laknat yang merusak generasi bangsa.